Bapak Ibu dimohon maaf karena ada keterlambatan jaringan, makanya agak terlambat kita mulai ibadah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari Minggu adalah hari yang kudus. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita pujikan PKJ 11, inilah hari Minggu. Kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita bersikap bijaksana dan antisipatif dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang waktunya tidak terduga. Hanya dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan penuh harapan akan hidup kekal yang akan kita terima kelak. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami datang padamu pada saat ini, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setiamu yang terus boleh kami alami di dalam kehidupan kami hari tiap hari. Pemeliharaanmu boleh kami rasakan begitu baik pada kami.
Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk bersama-sama kami mendengar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau biarlah mau hadir tengah-tengah kami. Layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah segala dosa dan pelanggaran kami Engkau yang hapuskan, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh dilayakkan di hadapan-Mu untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus membimbing kami dengan Roh Kudus. Kehidupan kami biarlah semakin seturut dengan kehendak-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita melalui sabdanya yang tertulis di dalam Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan ke mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita bersama-sama akan kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu
digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita akan datang kepada Tuhan kembali di dalam doa. Kita mohon akan pertolongan Roh Kudus sebelum kita bisa membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Nya. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali. Kami bersama-sama mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan, pengampunan-Mu yang memberikan kepada kami semangat untuk kami hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami dengan Roh Kudus ketika kami bersama membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu, dan bahkan mampukanlah kami untuk dapat juga melakukan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari kami. Kami sungguh mohon akan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasan Tuhan, yang biarlah mau memakainya, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mengkuduskannya sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama untuk mendaraskan Mazmur 70 secara berbalasan. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan cabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang menginginku tekan, biarlah berbalik karena malu. Mereka yang mengolah diriku, Tuhan Allahku, segeralah lepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah pergi
gembira dan bersuka. Semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah akan. Tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku, ya Tuhan janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan 13. Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema kita dalam bacaan kita, yaitu bijaksana dan antisipatif. Saudara, bijaksana itu apa sih ya? Ini saya mengambil saja ya. Bijaksana itu arif ya, berakal, berbudi, berpaham, bestari, bijak, cakap, cermat, fasih, mahir, pandai, pintar, tajam pikirannya, teliti. Kira-kira itu saudara bijaksana itu ya.
Jadi intinya kita diajak untuk punya pikiran yang tajam, yang berakal, memikirkan yang jauh ke depan, antisipatif juga. Nah, saudara, pernah saudara main catur? Pernah enggak, saudara? Ini adalah seorang yang muda di sebelah kanan ini, namanya Magnus Carlsen. Saudara yang di sebelah kanan ini, betul ya. Sebelah kanan ini Magnus Carlsen. Dia adalah seorang pecatur usia muda, 30 tahun, dan asal Norwegia. Dia menjadi seorang yang menjuarai Grandmaster, ya. Dan juga kemudian saudara, dia menjadi juara pecatur dunia tahun 2019, tahun lalu. Saudara, walaupun dia muda, saudara, dia bisa mengalahkan lawan-lawannya yang lebih senior, lebih tua, yang sudah berpengalaman. Saudara, kenapa saudara? Catur itu ya sesungguhnya mengajarkan kita untuk mengetahui akan potensi, ya, akan fungsi, posisi setiap bidak catur itu. Oh, ini pion ini ya. Ini pion ini dia punya satu kelihatannya memang sederhana ya, tapi hanya maju terus ke depan gitu ya. Kalau mau makan baru ke kiri atau ke kanan, tidak bisa ke lain lari ke sana ke sini dan cuma satu, tapi punya potensi untuk bisa mengalahkan siapapun, menjadi ujung tombaknya dari strategi kita. Lalu dengan kita mengenali misalnya kuda atau menteri jalannya bagaimana, kita bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh bidak catur itu. Dan saudara, yang kedua, melalui catur itu bisa kita mengenal jalan pikiran orang lain. Coba perhatikan saudara, orang pecatur yang sungguh bagus ya, dia akan melihat catur itu saja, tidak melihat orangnya, tapi melihat papan catur itu sudah cukup, dia bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Berusaha untuk mengenal pikiran, dan lalu kemudian kita berusaha mengantisipasi, berpikir jauh ke depan, bahkan mungkin ya katanya 4 langkah ke depan kita harus sudah pikirkan. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau saya meletakkan ini, dia seperti ini, saya seperti ini, dia seperti ini, saya seperti ini, dia lakukan ini, saya lakukan ini. Jadi sampai jauh ke depan harus dipikirkan. Jadi saudara, mengajar kita untuk hidup juga sebetulnya, untuk tidak hidup hanya saat ini, tapi berpikir jauh ke depan. Orang yang punya visi, kira-kira demikian. Nah saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, sesungguhnya Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, di mana atau kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengilustrasikan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saudara, apa yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana, apa yang dilakukan oleh gadis yang bodoh? Mereka saudara sama-sama mempunyai
pelita yang menyala pada saat itu. Mereka sama-sama ingin menyongsong kedatangan sang mempelai pria, ingin bersukacita bersama-sama mempelai pria dan sahabat-sahabatnya, pengantin itu. Nah, saudara, tapi saudara, apa yang terjadi? 5 gadis yang pandai itu, dia menyalakan pelita itu dan juga menyimpan punya minyak di buli-buli. Sementara gadis yang bodoh, dia menyalakan pelita itu tetapi tidak menyimpan minyak. Ya, nanti paling datang sebentar lagi gitu. Apa itu namanya? Gampang no, gampang ke. Tidak mau susah-susah, ya penting saya ini nyala ini saat ini, tapi ke depan bagaimana? Tidak tahu. Apakah sudah akan datang cepat ataukah nanti masih lama? Dan betul saudara, ternyata jauh malam baru datang, sampai mereka tertidur sebagian, dan ketika bangun, wah, mereka mendapati bahwa minyak mereka yang 5 gadis bodoh itu, minyak mereka sudah mulai habis dan apinya sudah mulai padam. Nah, saudara, ini tentu akan menyulitkan. Pelita itu sebagai tanda bahwa mereka itu punya kesungguhan untuk menyambut para mempelai pria. Nah, ketika pelita mereka padam, itu menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh, tidak setia di dalam menantikan akan kedatangan mempelai laki-laki. Tapi saudara, akhirnya ya, jadi ketika itu kemudian mereka yang gadis bodoh meminta kepada gadis yang pandai, yang bijaksana, "Mbok dikasih saya minyak," gitu ya. Wah, enggak bisa, nanti kalau ini habis saya juga enggak cukup, kamu juga enggak cukup. Cari saja ke penjual minyak itu. Dan mereka akhirnya ke penjual minyak itu. Tapi gadis pandai meneruskan perjalanannya lebih dulu, menyongsong mempelai laki-laki itu, dan bersama-sama mereka masuk ke perjamuan kawin. Sementara gadis-gadis bodoh itu menyusul, dan ketika mereka tiba di tempat, saudara, ternyata mereka sudah ditutup pintunya, ya. Dan ketika "Aku tidak mengenal kamu," jadi sudah tertutup, sudah terlambat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa sih makna dari ilustrasi yang Tuhan ceritakan ini? Sebetulnya kita belajar apa? Yang pertama, saudara, bahwa kita belajar bagaimana gadis-gadis yang bijaksana itu mempersiapkan sungguh-sungguh bila saat itu tiba, atau kedatangan Tuhan itu akan datang. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik. Mereka siap di dalam kondisi apapun, baik ketika mereka ketika mereka nanti datang cepat ataupun datang lambat, mereka sudah siap. Karena saat itu tidak tahu kedatangan mempelai itu atau kerajaan Allah itu. Mereka sungguh-sungguh memikirkan itu. Tidak seperti
perempuan atau gadis-gadis yang bodoh itu tidak sungguh-sungguh mempersiapkan akan kedatangan Tuhan. Saudara, ketika orang-orang atau gadis-gadis yang bijaksana itu mempersiapkan dengan baik, maka apa saudara? Mereka bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Mereka bisa masuk di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan para orang-orang yang lain di dalam perjamuan kawin mempelai laki-laki itu. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 ayat dan 17 saudara, Rasul Paulus berkata, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Siapa itu? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan, orang-orang yang terus sungguh-sungguh mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Mereka akan bisa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak mempersiapkan tentu tidak seperti ini. Gambarannya gambaran yang berbeda. Di dalam Amos saudara, di sana juga dikatakan tentang orang-orang yang mengharapkan hari Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mempersiapkan itu. Sehingga Tuhan berkata melalui Nabi Amos ya, di sana dikatakan, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan perayaanmu. Ya, jadi saudara, di sana mereka tidak sungguh-sungguh. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-24, Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi saudara, ada perbedaan. Yang satu mengharapkan kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah, tapi tidak mempersiapkan, ya tidak mendapatkan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apa yang harus kita persiapkan saudara? Ini menjadi pertanyaan. Di dalam Lukas 18 ayat 18b saudara, Tuhan pernah berkata demikian, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, apa yang dipersiapkan yaitu iman. Ya saudara, iman itu yang pertama artinya apa sih saudara? Kalau kita melihat dari gambaran gadis itu, dia memelihara api, memelihara iman itu bekerja di dalam kehidupannya. Api itu terus bekerja di dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh menjaga itu. Dan bagaimana dia menjaga itu, iman itu saudara? Dia menjaga iman itu ketika dia sungguh-sungguh terus mau mendengar akan firman Tuhan. Dia mau terus-menerus didengar-dengaran firman Tuhan. Minyak itu bagaikan sebagai lambang firman Tuhan yang memberikan semangat, yang memberikan bahan bakar bagi iman kita untuk terus bertumbuh. Ketika kita sungguh-sungguh mau terus mendengar akan firman Tuhan,
kita mau merenungkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, kita mempunyai minyak itu terus-menerus. Di dalam Matius, saudara, Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengingatkan, ya, pada waktu Tuhan Yesus dicobai, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan, saudara, firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, menjadikan pelita kita bisa terus menyala, mengetahui mana jalan yang benar, mana yang harus kita jalani. Saudara, minyak itu ada saatnya akan hilang, atau bukan hilang, tapi intinya bahwa akan sulit untuk didapatkan melalui penganiayaan. Di dalam Matius, saudara, di dalam Markus, saudara, Markus 4 ayat yang ke-17, ketika Tuhan Yesus memberikan ilustrasi benih yang ditabur itu. Markus 4 ayat 17 dikatakan demikian, tetapi mereka tidak berakar, ya, dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ini gambaran dari gadis-gadis yang tidak bijaksana atau yang bodoh itu. Mereka tidak sungguh-sungguh berakar kepada tanah yang baik. Mereka ada di bebatuan ataupun di rumput-rumput, ya, sehingga mereka tergoda dan akhirnya mereka tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi saudara, di sini mau mengatakan bahwa mari kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita untuk sungguh-sungguh mendengar akan firman Tuhan. Kesempatan kita mendengar firman Tuhan, mari kita manfaatkan. Ada saatnya suatu saat kita hanya di rumah, bahkan di rumah sakit, tidak bisa mendengar firman Tuhan, sudah hanya bisa menanti kematian kita. Yang berikutnya, saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Iman itu adalah iman yang hidup, yang disertai dengan perbuatan nyata. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, saudara, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang selalu siap menyongsong kedatangan Tuhan. Ketika kita punya iman, ya, mari kita sungguh-sungguh itu disertai dengan perbuatan nyata. Tidak hanya saya beriman kepada Tuhan, tapi dalam kenyataan kita tidak mau mentaati akan firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama. Saudara, ada seorang warga di Lasem, masuk di YouTube, masuk di beberapa, namanya Bapak Sumadi. Pernah dengar? Ini adalah warga Ngemplak, saudara, katanya usianya 102 tahun. Jadi rumahnya di sana, ya, ke arah mau ke Kajar itu, ya. Saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Dia menarik perhatian karena dia menggali kubur sendiri. Di usianya yang 102 dia sudah
menyadari sebentar lagi mungkin aku akan tidak ada ya. Aku tidak mau ngerepotin orang lain. Aku tak mau gali kuburku sendiri. Saudara, ini sesuatu yang spesial menurut saya ya. Tidak sembarang orang. Ada beberapa, saya dulu pernah dengar ada satu anggota jemaat di suatu gereja GKI. Dia di kamarnya itu nyiapkan peti. Jadi ini tempat tidurnya, lalu di kamar itu juga ada peti untuk dia. Jadi sudah antisipatif jauh ke depan. Itu baik saudara. Tapi saudara, yang lebih penting sebetulnya ini loh ya. Tuhan itu menghendaki kita untuk mempersembahkan kehidupan kita. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan sekarang kehidupan kita ini. Memang saudara, kita boleh antisipatif ya, nanti saya meninggal, saya siap menyambut Tuhan. Tapi bagaimana kita menyambut Tuhan? Kehidupan kita ya saudara, haruslah kehidupan yang juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rasul Paulus berkata, hidupku ya adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika aku hidup, maka itu berarti bagiku untuk memberi buah. Jadi saudara, ini ya yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan juga mengingatkan ya tadi bangsa Israel tentang ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Hidup kita adalah hidup untuk memberikan sesuatu yang berarti, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, untuk dunia ini. Jadi tidak sekedar saya nanti siap kalau mati saya sudah punya peti atau punya kuburan. Tapi yang lebih penting adalah sesungguhnya kita mempersiapkan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sementara kita hidup. Kemarin saya share juga di grup ya GKI Lasem, seorang romo ayam ya, bedanya ayam sama manusia ya. Kalau ayam waktu hidup ya cuma dikatakan ayam ya. Tapi kalau ayam sudah mati itu bisa jadi ayam goreng, ayam opor, ayam apa lagi? Dikatakan macam-macam itu ya. Rica-rica dan seterusnya. Berguna kalau sudah mati. Manusia kalau sudah mati tidak ada gunanya. Jadi jenazah. Ada yang mau nyimpen? Paling baik loh, orang paling baik di dunia ini. Tidak ada yang mau nyimpen. Ya mau harus keluar dari rumah. Tapi saudara, manusia itu berarti ketika dia hidup. Saudara, ini ada sebuah lagu yang waktu saya remaja senang ya. Ini yang menyanyikan ada Herlina. Saya coba akan nyanyikan ya. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini?
marilah tetap berdiri menghadapi hidup ini. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Jadi saudara, hidup ini akan berarti ketika kita mau membebaskan diri juga. Kita mau berusaha untuk hidup di dalam berkenan kepada Allah. Hidup yang berarti, hidup yang beriman kepada Tuhan, yang juga mengasihi sesama. Hidup di dalam apa yang menjadi berguna bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita ucapkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing. Dan setelah terkumpul, saudara dapat menitipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri 135 009 013 0871. Sebagai dasar persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita akan menghanturkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Umat dimohon berdiri. Bersyukur semua atas
Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari saudara, kita akan sama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang padamu kembali, kami bersama-sama mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, yang kembali mengingatkan kami, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana dan antisipatif, yang sungguh-sungguh mempersiapkan akan kehidupan kami untuk kedatangan Engkau Tuhan yang pada akhir zaman. Kami mohon Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat sungguh-sungguh menjaga iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan. Nah, Engkau yang biarlah menolong kami untuk sungguh-sungguh terus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami saat ini juga bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mempersembahkan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang biarlah kuduskan, sucikan akan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh sungguh-sungguh berguna. Tuhan berkati menjadi berkat bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khususnya di GKI Lasem. Tuhan juga menolong kami, biarlah juga untuk dapat mempersembahkan akan kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami itu boleh memuliakan Tuhan dan menjadi saksi yang baik bagi nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk situasi di mana kami masih berhadapan dengan COVID-19. Walaupun kami melihat akan perkembangan yang baik di bangsa dan negara kami, tapi kami terus mau mohon Tuhan Engkau yang biarlah menolong bangsa ini dapat melewati pandemi COVID-19. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Pemerintah Tuhan beri berhikmat, Tuhan beri kepada mereka sungguh-sungguh kemampuan untuk dapat mengelola dengan baik, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, baik ekonomi, pembangunan, dan masyarakat boleh terus mengalami akan pemeliharaan dari Tuhan di dalam kehidupan hari tiap hari. Kami mohon Tuhan juga menolong
memberikan kesadaran bagi seluruh rakyat untuk sungguh-sungguh menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19. Kami mohon sungguh Tuhan yang menolong akan para pemimpin bangsa kami juga untuk dapat mengatasi dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis yang bertugas di garis depan, khususnya yang harus berhadapan dengan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Tuhan berikan kepada mereka selalu perlindungan, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kekuatan, bukan hanya secara fisik tetapi juga hati mereka di dalam pengabdian mereka dengan penuh kasih dan cinta, dedikasi yang tinggi di dalam pelayanan mereka, sehingga sungguh banyak orang boleh terus dilayani. Dan kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka berkat-Mu, mampukan mereka untuk menjadi berkat melalui tangan-tangan mereka, melalui karya mereka, banyak orang yang disembuhkan. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKI Lasem maupun simpatisan Tuhan yang terus menyertai akan kehidupan kami di dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati dan melindungi kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan biarlah boleh selalu ada di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan boleh terus kami rasakan, pemeliharaan boleh terus kami alami di dalam hari-hari kami. Kami mohon Tuhan juga berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit atau lemah tubuh. Tuhan, Engkau yang tahu akan satu persatu saudara kami yang sakit. Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan, pemulihan. Kami mau berdoa untuk juga Pak Edi Hartono yang sedang dalam pemulihan. Tuhan juga berikan kepadanya kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berusia lanjut, Tuhan yang terus menjagai, memberikan kepada mereka perlindungan, kesehatan. Tuhan yang terus menjaga iman, pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan. Di dalam segala hal yang mereka alami, di dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan, tetapi biarlah mereka boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang menjadi perantar kami. Di dalam Yesus kami memohon. Amin. Kita bersama-sama akan nyanyikan lagu pengutusan kita, Takut Akan Tuhan. Wahai anak-anak, dengarkan
ilmu yang baik padamu. Janganlah engkau meninggalkan petunjuk itu. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan bagi yang jujur, dan jadi perisai menjaga orang yang benar dan setia. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, marilah kita mewujudkan kehidupan yang bijaksana, yang bersiap berhadapan dengan situasi yang tidak terduga, dengan mengantisipasi dalam bentuk mendengar dan melakukan perkataan Tuhan Yesus, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.